Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Cahyani dari kelas YAUD A Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya di sini akan menjawab soal UTS mata kuliah Teknik Bercerita. Soal yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah Teknik Bercerita dan bagaimana implikasi maupun kontribusi bagi minat studi Anda di jurusan YAUD? Saya akan menjawab bahwasanya mata kuliah Teknik Bercerita adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Islam anak usia dini, di mana dalam Teknik Bercerita kita akan diajari bagaimana cara menyampaikan cerita yang menarik bagi anak, di mana anak akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Di mana dalam teknik bercerita ini kita menyampaikan kejadian kepada anak melalui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik sehingga mampu menarik perhatian peserta didik untuk mendengarkan dan mencerna isi cerita yang kita sampaikan. Jadi di sini kita itu diajari bagaimana cara menyampaikan cerita yang menarik bagi anak, di mana nanti anak itu memahami terkait apa yang kita sampaikan, dan kontribusi dan implikasi yang kita bagi studi minat di jurusan YAUD itu sangat membantu mahasiswa ketika mereka sudah siap untuk menghadapi anak-anak, di mana nantinya mereka akan terjun langsung ke lapangan. Mereka akan mengekspresikan diri mereka dalam menyampaikan cerita, di mana anak akan mendengarkan dan memahami cerita yang kita sampaikan. Tentunya ini sangat membantu sekali bagi calon pendidik, khususnya pendidik anak usia dini, guru PAUD ini bisa belajar bagaimana cara menyampaikan cerita dengan baik dan benar. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu terkait seberapa penting mata kuliah ini bagi minat studi Anda di jurusan YAUD. Menurut saya, mata kuliah ini sangat penting karena sebagai bekal kita sebagai calon pendidik anak usia dini, di mana nanti dalam penyampaian materi banyak sekali metode yang digunakan, dan salah satunya adalah metode bercerita, yang pada umumnya teknik bercerita yang digunakan pada zaman dahulu yaitu hanya berpacu pada teks saja, yaitu seperti mendongeng tanpa adanya media. Dan melalui mata kuliah teknik bercerita ini kita akan diberikan ilmu baru terkait bagaimana menyampaikan cerita yang baik dan benar bagi anak usia dini, di mana tidak hanya menggunakan media saja, tapi tutur kata, mimik wajah itu sangat diperlukan dalam penyampaian cerita kepada anak, di mana nanti kita akan menarik perhatian anak untuk mendengarkan cerita yang apa yang kita sampaikan itu. Yang mana perkembangan teknologi ini sangatlah begitu pesat, di mana ilmu pendidikan pun juga ikut mengalami pengupgradean, tidak terkecuali juga dalam menyampaikan sebuah cerita bagi anak usia dini. Tentunya ada teknik-teknik baru yang nantinya dapat diaplikasikan dalam menyampaikan cerita pada anak. Jadi tidak terpaku pada teks saja, tetapi juga mampu bagaimana kita membawakan cerita itu, membawa anak dalam cerita itu. Menurut saya seperti itu. Jadi sangat penting sekali teknik bercerita ini sebagai bekal untuk kita calon guru-guru PAUD nantinya, insyaallah, amin. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu apa manfaat teknik bercerita bagi proses belajar peserta didik anak usia dini? Yang pertama yaitu sebagai sarana edukasi. Edukasi yang dimaksud adalah pembelajaran, di mana seorang pendidik dalam menyampaikan sebuah materi itu tidak berpacu menggunakan ceramah saja, melainkan juga menggunakan metode. Salah satunya adalah metode bercerita.
Yang kedua yaitu belajar mendengarkan, dimana ketika guru itu menyampaikan materi, otomatis peserta didik akan mendengarkan. Nah, di situ peserta didik belajar untuk mengasah pendengarannya. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan ibu guru di depan mereka. Yang ketiga yaitu kemampuan menyimak. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya ketika guru itu menyampaikan sesuatu, itu akan menarik perhatian anak, sehingga anak itu akan memahami dan menyimak apa yang akan disampaikan itu. Jadi sangat penting sekali ya untuk memberikan teknik atau metode dalam penyampaian materi itu sendiri. Yang keempat yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kosakata anak. Isi cerita yang disampaikan oleh guru secara tidak langsung akan ditangkap oleh otak anak dan nantinya akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan berbahasa anak yang mana kosakata anak akan bertambah. Yang kelima, mengasah imajinasi. Dalam teknik bercerita, tentunya dalam penyampaian pun kita harus bisa membawa anak ke dalam dunia cerita yang kita sampaikan gitu loh. Jadi pembawaan kita itu harus bisa membawa anak itu untuk berimajinasi dan ikut dalam cerita yang kita sampaikan. Yang keenam yaitu mengembangkan aspek psikomotorik, kognitif maupun afeksi. Yang ketujuh, melatih konsentrasi dan daya ingat anak, dimana cerita itu akan membekas untuk diri anak dan lebih mengena ketika cerita yang disampaikan itu sangat menarik. Nah, yang kedelapan yaitu pendidikan karakter, moral, mental, spiritual, sosial, emosional, budi pekerti, dan seni. Jadi dalam cerita itu banyak sekali manfaatnya, baik dalam pendidikan karakter, mental, spiritual, sosial, emosional, budi pekerti, dan seni. Tergantung cerita apa yang kita mau sampaikan kepada anak itu. Soal keempat yaitu sebutkan dan jelaskan secara ringkas kelebihan dan kekurangan pembelajaran menggunakan metode bercerita. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan dari menggunakan metode bercerita dalam menyampaikan materi itu dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak. Jadi dalam suatu kelas kita tidak perlu menyampaikan satu persatu kepada setiap anak, melainkan kita bisa mengumpulkan anak lalu kita bercerita, sehingga itu sangat efektif untuk menjangkau jumlah anak yang begitu banyak. Waktu yang tersedia pun juga dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, karena dalam teknik bercerita ini waktu itu sangatlah dimaksimalkan ya. Selanjutnya pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Jadi itu dalam satu kelas pun hanya satu atau dua guru saja yang menyampaikan cerita, tapi banyak anak yang mendengarkan. Dan selain itu juga biaya yang dikeluarkan itu tidak banyak, jadi bisa menghemat pengeluaran dana untuk dalam menyampaikan sebuah materi kepada anak. Yang kedua berkaitan dengan kekurangan pembelajaran menggunakan metode bercerita. Di antaranya anak didik menjadi pasif, di mana tidak ada aktivitas yang aktif, adanya yaitu mereka fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Lalu daya serap atau daya tangkap setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang cepat, sehingga dalam kemampuan memahami cerita itu antara anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Lalu selanjutnya anak itu cepat merasa bosan terhadap penyampaian yang tidak menarik.
Nah, karena pada hakikatnya konsentrasi anak itu lebih pendek, perhatian mereka itu gampang teralihkan oleh perhatian yang lain, dimana ketika anak itu sudah merasa tidak cocok, tidak menarik minat dia akan meninggalkan, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak maksimal gitu, tidak bisa mengena kepada anak itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.